Selamat datang di pembelajaran hari ini. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang etika kerja, sebuah topik yang sangat penting, terutama bagi kita yang bekerja atau belajar di lingkungan otomasi perkantoran. Etika kerja merupakan pedoman perilaku yang membimbing kita agar selalu bersikap profesional dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan menerapkan etika kerja, kita dapat bersikap jujur, sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain, sehingga semua kegiatan berjalan lancar dan harmonis. Misalnya, sikap jujur berarti menyelesaikan tugas sesuai kemampuan, tanpa menyontek atau memanipulasi data, sehingga hasil kerja dapat dipercaya. Bersikap sopan dan menghargai orang lain, termasuk teman atau rekan kerja, ditunjukkan dengan menggunakan bahasa yang baik, mendengarkan pendapat mereka, dan memberikan tanggapan yang positif. Selain itu, bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan sangat penting. Menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai prosedur tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi juga membantu tim atau teman kita untuk tetap produktif. Menjaga rahasia pekerjaan, misalnya informasi penting perusahaan atau proyek tim, juga termasuk bagian dari etika kerja yang harus dipatuhi. Bayangkan ketika seorang rekan mempercayai kita untuk menyimpan informasi sensitif, dan kita melanggar kepercayaan tersebut, tentu akan berdampak negatif pada kerjasama tim dan reputasi pribadi. Oleh karena itu, etika kerja bukan hanya aturan formal, tetapi pedoman hidup sehari-hari yang mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Penerapan etika kerja juga membawa banyak manfaat. Pertama, membangun kepercayaan antara rekan kerja atau teman belajar, sehingga komunikasi dan kerjasama menjadi lebih lancar. Kedua, meningkatkan profesionalisme kita, karena orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang dapat diandalkan, sopan, dan bertanggung jawab. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang harmonis dan nyaman. Dengan lingkungan yang kondusif, konflik dapat diminimalkan, produktivitas meningkat, dan setiap individu merasa dihargai. Sebagai contoh, ketika kita bekerja dalam tim di kantor, menyelesaikan laporan dengan jujur dan tepat waktu sambil tetap menghargai pendapat rekan, kita menciptakan suasana yang mendukung keberhasilan proyek bersama. Untuk memperkuat penerapan etika kerja dalam kehidupan sehari-hari, cobalah untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah bersikap jujur dalam setiap tugas? Apakah saya menghargai pendapat orang lain? Apakah saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya dan menyelesaikannya tepat waktu? Dengan membiasakan diri melakukan hal-hal kecil seperti ini setiap hari, secara bertahap kita akan membentuk profesionalisme yang konsisten dan dapat diandalkan. Ingatlah bahwa etika kerja bukan sekadar teori, tetapi praktik nyata yang membentuk karakter dan reputasi kita di dunia kerja maupun sekolah. Dengan menerapkan etika kerja dengan baik, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan diri sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan di sekitar kita. Setelah kita mempelajari etika kerja, sekarang kita akan membahas materi berikutnya, yaitu budaya kerja. Budaya kerja adalah kebiasaan, nilai, dan norma positif yang terbentuk dalam lingkungan kerja atau belajar, dan sangat mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi, berkomunikasi, dan menyelesaikan tugas. Budaya kerja bukan hanya soal aturan formal, tetapi juga mencakup sikap dan kebiasaan sehari-hari yang mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab. Dengan budaya kerja yang baik, setiap kegiatan menjadi lebih terstruktur, tim lebih solid, dan tujuan dapat dicapai dengan lebih efektif. Mari kita lihat beberapa contoh budaya kerja yang baik. Pertama, kerjasama dalam tim, yaitu saling membantu, berbagi tugas, dan mendukung rekan kerja atau teman belajar agar pekerjaan dapat selesai dengan baik. Misalnya,
Ketika tim sedang menyelesaikan proyek, setiap anggota aktif membantu yang lain dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Kedua, saling menghargai pendapat orang lain. Setiap individu memiliki cara berpikir dan ide yang berbeda, sehingga mendengarkan secara aktif dan memberikan tanggapan yang sopan sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Ketiga, komunikasi profesional, yaitu menyampaikan pesan dengan jelas, tepat waktu, dan sopan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Keempat, komitmen terhadap kualitas pekerjaan. Artinya, kita selalu berusaha menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, menjaga hasil kerja tetap maksimal. Sebagai contoh, jika seorang anggota tim menemukan kesalahan dalam laporan, dia memberitahu rekan dengan cara yang sopan, sehingga perbaikan dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik. Penerapan budaya kerja yang baik membawa banyak manfaat. Pertama, produktivitas meningkat karena setiap individu bekerja dengan terstruktur dan efektif. Kedua, lingkungan kerja atau belajar menjadi lebih harmonis dan nyaman, karena adanya komunikasi yang baik, saling menghargai, dan kerja sama yang solid. Ketiga, budaya kerja yang positif membantu mencapai tujuan bersama lebih cepat dan efisien. Misalnya, sebuah tim yang terbiasa berkomunikasi secara profesional, bekerja sama, dan menjaga kualitas pekerjaan, akan mampu menyelesaikan proyek tepat waktu dengan hasil yang memuaskan semua pihak. Selain itu, budaya kerja yang baik juga meningkatkan motivasi setiap anggota tim, karena mereka merasa dihargai dan kontribusinya diakui. Untuk menerapkan budaya kerja dalam kehidupan sehari-hari, cobalah untuk mengamati diri sendiri. Apakah saya bekerja sama dengan tim secara efektif? Apakah saya menghargai ide dan pendapat rekan saya? Apakah komunikasi saya jelas dan profesional? Apakah saya berkomitmen menjaga kualitas pekerjaan saya? Mulailah dari hal-hal kecil, misalnya selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, menyampaikan pesan dengan sopan, dan membantu rekan yang membutuhkan. Dengan membiasakan diri melakukan hal-hal sederhana ini setiap hari, budaya kerja yang positif akan terbentuk secara alami dan konsisten. Ingatlah, budaya kerja bukan hanya teori yang dipelajari, tetapi praktik nyata yang berdampak langsung pada produktivitas dan keharmonisan tim. Dengan menerapkan budaya kerja yang baik, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi positif bagi lingkungan kerja atau belajar. Budaya kerja yang kuat akan membantu kita menjadi individu yang profesional, dapat diandalkan, dan mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan produktif bagi semua. Sekarang saatnya membahas materi yang tak kalah penting, yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kemampuan untuk mematuhi aturan, ketentuan, dan waktu yang berlaku dalam lingkungan kerja maupun belajar. Disiplin menunjukkan profesionalisme, tanggung jawab, dan keseriusan seseorang dalam melaksanakan tugas. Tanpa disiplin, bahkan kemampuan dan pengetahuan terbaik sekalipun tidak akan mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Dengan disiplin, kita bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menjaga kualitas, dan membangun kepercayaan dari rekan kerja maupun atasan. Mari kita lihat beberapa contoh sikap disiplin yang perlu diterapkan. Pertama, datang tepat waktu. Kehadiran tepat waktu menunjukkan komitmen dan menghargai waktu orang lain. Misalnya, jika rapat dimulai pukul 8, datang tepat waktu akan memastikan kita tidak melewatkan informasi penting dan dapat berkontribusi penuh. Kedua, menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai prosedur dan standar yang berlaku merupakan wujud tanggung jawab nyata. Ketiga, mematuhi aturan yang berlaku, baik di sekolah, kantor, maupun lingkungan tim. Mematuhi aturan membantu menjaga keteraturan, kelancaran, dan keamanan proses kerja. Keempat, fokus pada pekerjaan dan mengendalikan diri agar tidak lalai. Misalnya, ketika diberikan laporan atau proyek penting, hindari menunda-nunda dan kurangi gangguan yang dapat menghambat penyelesaian tugas. Disiplin kerja membawa banyak manfaat yang sangat berharga. Pertama,
Disiplin menegaskan profesionalisme kita, sehingga rekan kerja, atasan, atau teman belajar dapat mempercayai kita dalam menangani tugas-tugas penting. Kedua, disiplin meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil kerja, karena setiap tugas dikerjakan dengan tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku. Ketiga, disiplin membantu kita mencapai target atau tujuan, baik target individu maupun tim, sehingga proyek dapat selesai sesuai jadwal dan hasilnya memuaskan semua pihak. Keempat, disiplin menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang lebih tertib, nyaman, dan produktif. Sebagai contoh, seorang pegawai yang selalu disiplin dalam mengumpulkan laporan dan mengikuti aturan internal perusahaan tidak hanya mempermudah alur kerja tim, tetapi juga memberi contoh positif bagi rekan lainnya, sehingga budaya disiplin dapat menular dan memperkuat kinerja seluruh tim. Untuk menerapkan disiplin kerja dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk selalu mengevaluasi diri sendiri. Apakah saya sudah datang tepat waktu setiap hari? Apakah saya menyelesaikan semua tugas sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku? Apakah saya mematuhi aturan dan tetap fokus dalam bekerja? Cobalah mulai dari hal-hal kecil, seperti membuat daftar prioritas tugas, mengatur waktu dengan baik, dan mengurangi gangguan selama bekerja atau belajar. Dengan kebiasaan disiplin yang konsisten, kita akan menjadi individu yang profesional, dapat diandalkan, dan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Misalnya, jika setiap hari kita disiplin mengelola waktu dan menyelesaikan tugas, maka dalam jangka panjang akan terlihat peningkatan kualitas kerja, kepercayaan dari rekan, dan hasil yang lebih maksimal. Ingatlah, disiplin kerja bukan sekadar teori, tetapi praktik nyata yang membentuk karakter dan reputasi kita. Disiplin yang baik tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi tim dan lingkungan sekitar. Dengan disiplin, kita membangun profesionalisme yang konsisten, meningkatkan kepercayaan dari rekan kerja atau atasan, dan menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang produktif, nyaman, dan harmonis. Oleh karena itu, mari mulai membiasakan diri untuk disiplin dalam setiap tindakan, sekecil apapun, karena kebiasaan disiplin yang terbentuk secara konsisten akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih sukses. Sekarang kita telah sampai pada bagian penutup pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari 3 topik yang sangat penting untuk membangun profesionalisme, yaitu etika kerja, budaya kerja, dan disiplin kerja. Pertama, etika kerja mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur, sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain dalam setiap kegiatan. Kedua, budaya kerja menekankan kebiasaan, nilai, dan norma positif yang membantu kita bekerja sama, berkomunikasi secara profesional, dan menjaga kualitas pekerjaan. Ketiga, disiplin kerja mengajarkan kita untuk datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai jadwal, mematuhi aturan, dan fokus pada pekerjaan. Ketiga hal ini saling melengkapi, sehingga apabila diterapkan dengan konsisten, kita akan menjadi individu yang profesional, dipercaya, dan produktif. Penting untuk diingat bahwa penerapan etika, budaya, dan disiplin kerja bukan sekadar teori, tetapi praktik nyata yang harus diterapkan setiap hari. Mulailah dari hal-hal sederhana, seperti selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, menghargai pendapat rekan kerja atau teman belajar, dan menjaga komunikasi tetap sopan dan efektif. Dengan membiasakan hal-hal kecil ini, kita akan membentuk kebiasaan yang kuat, membangun profesionalisme, dan menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang harmonis dan produktif. Sebelum kita mengakhiri, mari kita refleksikan, apakah kita sudah menerapkan etika kerja dalam setiap tugas? Apakah kita bekerja dengan budaya kerja yang baik, menghargai orang lain dan menjaga komunikasi profesional? Apakah kita disiplin dalam mengatur waktu dan menyelesaikan pekerjaan? Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu kita terus memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik setiap hari. Ingat, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh sikap, kebiasaan,
dan kedisiplinan yang kita jalankan secara konsisten. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi etika, budaya, dan disiplin kerja dapat menjadi panduan bagi kita untuk bersikap profesional dalam dunia kerja maupun sekolah. Terapkan ilmu ini setiap hari, dan lihatlah bagaimana perubahan kecil yang konsisten dapat menghasilkan dampak besar bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya, tetap semangat, disiplin.